Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loka Karya Mini lintas sektor Puskesmas Paciran menguatkan strategis dan peran lintas sektor pada tanggal 17 Maret 2020. Loka Karya Mini lintas sektor Puskesmas Paciran adalah salah satu ruang membangun komitmen, menyatukan misi di tingkatan pemangku kepentingan, camat sebagai pemerintah kecamatan, kepala desa sebagai referensi masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan Puskesmas Paciran sebagai instansi kesehatan, dan sama-sama bersinergi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada Loka Karya Mini lintas sektor Puskesmas Paciran tanggal 17 Maret tahun 2020 yang dihadiri oleh Bapak Camat, Ibu Kepala Puskesmas Paciran, Kapolsek Paciran, Bapak dan Ramil Paciran, Bapak Kepala Desa Kecamatan Paciran, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para kader kesehatan. Puskesmas bagian dari langkah strategis dalam membangun kesepahaman bersama untuk menyikapi permasalahan kesehatan. Loka Karya Mini lintas sektor Puskesmas Paciran awal tahun ini sebagai forum untuk mengevaluasi program Puskesmas Paciran tahun 2020. Permasalahan atau kendala yang dihadapi, capaian program yang mengacu pada standar Dinas Kesehatan Lamongan, dan rencana program tahun 2021. Dan hal ini disampaikan secara gamblang oleh Dr. Tri Puji Hastuti selaku Kepala Puskesmas Paciran di hadapan lintas sektor. Dari laporan tahunan yang dijabarkan oleh Kepala Puskesmas Paciran dalam bentuk slide PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap Muspika Kecamatan Paciran yang kami hormati, Bapak-bapak Kepala UPT atau instansi se-Kecamatan Paciran yang kami hormati, Kepala Puskesmas Paciran dan Kepala Puskesmas Pulau Sadar atau yang mewakili, Bapak-bapak Kepala Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu-ibu kader, tokoh masyarakat, serta undangan lain yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun dalam acara Mini Loka Karya lintas sektor yang diadakan oleh Puskesmas Paciran dan Puskesmas Pulau Sadar trimester pertama. Puji syukur, salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengajak kita semua dari jalan yang salah menuju ke jalan yang benar dengan adanya atribut Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, anjuran Ibu Gubernur Jawa Timur tentang merebaknya virus COVID-19, kami segenap keluarga besar Puskesmas Paciran serta Puskesmas Pulau Sadar mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, di mana acara kumpul mengingat adanya padatnya agenda yang ada di Puskesmas Paciran dan Puskesmas Pulau Sadar, sehingga acara ini sekali lagi kami mohon maaf tetap kami selenggarakan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat diskusi, dan acara yang terakhir doa.
agar acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Untuk itu, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Sukaryawati, Ahli Media Kebidanan. Kepada beliau disilakan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih diucapkan Bapak Ibu yang kami hormati. Kami mohon masih tetap berdiri di tempat. Kita selingi acara ini dengan TikTok gerakan cuci tangan yang akan dipimpin oleh Ibu Yuliani serta Bapak Sanusi. Kepada beliau disilakan. Satu, jadi virusnya biar nggak bingung, nanti satu di sana, satu di Kakak, satu di Paduran, dijadikan satu aja di sini. Salam dan salam, semoga percurakan kepada junjungan kita bersama Rasulullah SAW. Para bapak, ibu yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, yang mana sekali lagi bahwa kegiatan ini Lokakarya ini mestinya setiap wajib penggerak PK utamanya dan para pembidang, para ibu-ibu kader untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa himbauan ini dilaksanakan mulai kemarin tanggal 16. Para siswa diminta belajar di rumah sampai dengan tanggal 30 besok. Jadi selama 14 hari ini kegiatan-kegiatan yang mengundang massa, kerumunan massa dan lain sebagainya ini juga sementara. Tentu ini kalau saya membaca di berita online bahwa kegiatan ini dilaksanakan ya seperti negara-negara yang wabahnya kemarin juga sangat banyak, baik di Wuhan, Itali. Apakah sudah sesuai, apakah perlu pembenahan dan lain sebagainya, tentu harapan kami, saran dan pendapat dari panjenengan semua kami membutuhkan.
Dan oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Paciran untuk menurunkan angka AKI dan AKB itu wajib periksa kehamilan atau antenatal care itu minimal 7 kali dalam waktu kehamilannya. 1 kali trimester pertama, 2 kali trimester kedua, dan 3 kali trimester ketiga. Jadi wajib 7 kali dan wajib kontak dengan dokter spesialis kandungan 2 kali. Nah, ini timbul pertanyaan, bagaimana dengan peserta BPJS dan yang tidak mampu, yang tidak punya kartu? Jadi di Puskesmas Paciran itu sudah berjalan untuk dokter spesialis kandungan tiap hari Senin. Kalau di Telogosada belum ada, memang kemarin waktu rapat hari Jumat itu baru 12 puskesmas yang nantinya jadi kunjungan dokter spesialis. Untuk Telogosada sementara ke Paciran dulu. Tapi ini untuk pasien BPJS tidak bisa karena kita harus ngasih fee kepada dokter spesialisnya itu. Karena dia sudah mau woro-woro datang ke puskesmas. Jadi ini di luar tanggungan BPJS. Dan bagaimana kalau itu benar-benar tidak mampu? Kemarin saya rapat di puskesmas, kalau tidak mampu benar-benar itu kita mau mengadakan infak bersama karyawan puskesmas untuk membiayai kalau dia AMC dengan kontak dengan DSOG. Mudah-mudahan ini adalah program inovatif baru akan kita rencanakan. Mudah-mudahan mohon doanya untuk bisa terlaksana. Terus untuk selanjutnya AMC bulan 1 dan pemeriksaan laboratorium. Jadi AMC terpadu yang harus periksa keseluruhan dengan laboratnya ini kalau BPJS gratis total. Tapi kalau untuk yang non BPJS itu yang gratis adalah hepatitis, HIV, sipilis. Tapi untuk darah lengkap, urut lengkap itu tetap bayar. Tapi kalau BPJS gratis total. Dan ini wajib dilaksanakan AMC terpadu. Untuk Puskesmas Paciran, untuk AMC terpadu, karena hari kunjungan rame itu Senin, Jumat, maka untuk ini disarankan untuk AMC terpadu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk Telogosada saya kira sama. Terus usia kehamilan berapa bulan perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium ulang dan EKG. Jadi untuk dari AMC terpadu itu umpama ada kelainan, umpama hemoglobin kadarnya hanya 8. Padahal untuk persiapan persalinan itu adalah 12. Minimal 12. Maka untuk kunjungan pulang itu nanti diperiksa HB-nya lagi. Supaya nanti untuk persiapan persalinan kalau ada perdarahan tidak terlalu banyak membutuhkan darah dan rekam jantung. Karena untuk ibu hamil yang terakhir ini untuk Kabupaten Lamongan sudah menyumbang 5 sama yang terakhir ini. Sampai bulan Januari sampai Maret ini sudah kematian ibu sudah 5. Dan untuk bagian konsultasi Paciran yang nomor 1, yang lain bagian selatan. Tapi bukan ini kita susah itu pun bukan ibu asli Paciran ya Pak nih, pendatang dari Bandung.
selanjutnya dari imunisasi untuk bayi banyak yang belum tercapai, blimbing terutama, karena blimbing ini banyak yang orang tuanya itu tidak setuju kalau bayinya ikut imunisasi. Mungkin pemahamannya imunisasi itu masih haram karena ada mungkin campuran babinya. Tetapi saya pahamkan di sini, untuk imunisasi dasar bayi itu tidak ada, sudah dilabel halal, kecuali yang kemarin waktu kampanye MMR itu memang ada campuran pelarutnya adalah salah satunya dari babi. Tapi kalau imunisasi dasar itu tanpa campuran dari babi. Mohon dipahamkan, terutama yang di Desa Blimbing. Pelaksanaan imunisasi bias ini mohon nanti biasanya sekitar bulan September, Oktober, November itu untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Nah, ini keluarnya dari yang melaksanakan imunisasi di sekolah-sekolah itu biasanya kurangnya respon dari ibu guru, bapak guru. Biasanya petugas datang ke puskesmas itu langsung ditinggal. Nah itu kadang terus siswanya itu ada yang lompat selendela, ada yang langsung lari. Nah itu jadi tidak 100% imunisasinya bisa terlaksana. Mohon dukungan dari Bapak Dinas Pendidikan untuk ikut mensosialisasikan kepada guru supaya membantu untuk karantina dari siswanya. Mungkin ya. Monggo lanjut. Untuk pelayanan UKP di Puskesmas Paciran dan Trogosadang. Kalau Trogosadang untuk buka poli jiwa tiap hari di wilayah sekitar Pantura mencakup Puskesmas Trogosadang, Brondong, Laren, Kayaman, dan Paciran sendiri itu berpusat di Paciran. Baru berjalan Februari kemarin karena yang dilatih itu kemarin barusan saja karena pasien HIV itu kan kalau sudah terdiagnosa HIV itu harus minum obat seumur hidupnya. Nah kalau ngambilnya harus ke rumah sakit Sugiri Lamongan, rata-rata pasiennya itu akhirnya putus obat. Supaya tidak putus obat, maka didekatkan untuk wilayah Pantura dipusatkan di penduduknya yang tapi ini yang direkod ya. Iya, karena pasien HIV tidak boleh diekspos. Jadi ya monggo kalau mau minta. Bakron ngawur bakron. Ngawur awakmu. Jadi mulai jalan monggo untuk yang diketahui putus obat digasak ngawur. Nanti tidak terjadi sakit-sakitan karena yang bisa menyerang pasien HIV itu adalah imunnya, daya tahan tubuhnya. Kalau tidak minum obat akhirnya nanti timbul berbagai macam penyakit. Terus loket buka jam 7. Terus perilaku perokok dalam ruang masih tinggi. Padahal di sini sudah ada kampanye bebas rokok, sudah ada satgas bebas rokok. Bapak Kepala Desa banyak
Kayak kapal. Melanggar HAM-nya karena malah ini. Padahal perokok pasifnya itu lebih bahaya daripada perokok aktifnya. Jadi mungkin 5 kali lipat penduduk dari Sambeng atau mungkin dari daerah Modoran ini terkumpul di parkiran. Berarti kalau banyak penduduknya, jelas resiko yang kena penyakit juga semakin tinggi. Sedangkan untuk Suyudi ini juga kepercayaan disampaikan teman kita Pak Bakron juga begitu. Saya kesannya nanti paling tidak ya rumah sakit inilah puskesmas ini mungkin cikal bakalnya apa disusun berapa begitu nanti. Kalau bisa nanti barangkali Diknasnya itu digeser kemana gitu. Karena ada gedung pramuka itu yang nganggur itu. Kemudian sebelahnya gedung pramuka, sebelahnya gedung dinas kesehatan UPT itu, sehingga sampai nanti kantor polisi ke sana barangkali jadikan rumah sakit yang sudah lumayan. Ya barangkali itu bisa diusulkan Pak Camat ya. Sehingga nanti Pak Camat di sini itu bisa punya tinggalan ya Islami Center, bisa punya tinggalan rumah sakit. Barangkali begitu juga di harapan kita. Dan juga yang ini saya mohon dari S1BP nanti barangkali untuk saudara kita yang terpinggirkan Subekan. Ini tidurnya ditunggu. Yang pertama Bapak Ibu masukan yang sangat luar biasa. Kebetulan melalui dereng Tepang Pulau, Kapangaken Pulau Imam Fadli, biasa dipanggil keluarga konco di Fadli ngoten mawon, kadang Ili ngoten mawon. Nah terus Pulau Empang. Kulo asli saking Sendang, ngapunten niki wau telat kulo kinten acaranipun gagal niki wonten edaran bupati. Terus kulo nggih lainnya nggih teng Tegil barang niki wau teng Sendang mriko. Dilalah kulo mebel kecamatan acaranipun sios. Terus kulo ngapunten telat niki wau Pak Kades so ibu-ibu sedaya. Yang pertama kebetulan sekali saya diamanai di Komisi D yang membidangi salah satunya dari yang dibidangi Komisi D adalah kesehatan. Jadi atas nama pribadi maupun teman-teman Komisi D kami apresiasi sekali dengan acara pagi ini Bu Dokter beserta jajaran. Ini sangat penting untuk satu edukasi kepada kita semua, Pak Kades dan kita semua terkait apapun persoalan kesehatan yang berada di wilayah kita. Perlu kami sampaikan Komisi D beberapa hari ini telah sidak ke kecamatan-kecamatan di puskesmas masing-masing. Yang kemarin juga sudah ke puskesmas Paciran, bahkan Pak Yasin kami kemarin sidak ke RSUD Mimbang, dan di sana secara terbuka bersama dengan Komisi D saya sampaikan. Saya kemudian waktu itu rapat saya kemudian sampaikan secara terbuka, saya kok membayangkan andaikan ada rumah sakit semacam ini di dalam situ Pak. Jadi yang dulunya di sekitar Mimbang itu yang belum di saat belum ada RSUD kemudian ada RSUD-nya, apalagi dengan kondisi Paciran, Brondong, Solokuro yang kemudian disampaikan Pak Ustadz Yasin tadi sudah segitu banyak jumlah penduduknya, maka rasanya memang sungguh sangat tepat apabila ada semacam rumah sakit umum daerah yang diletakkan di daerah Pantura gitu ya. Entah itu tipenya apa, tipe kalau tipe mungkin tipe B belum mungkin tipe D begitu ya. Ada rumah sakit yang kemudian itu miliknya pemerintah daerah, dan ini menjadi PR kita bersama. Semoga ke depan ini siapapun nanti penggantinya Pak Fadli, meskipun sama-sama Fadli namanya itu, siapapun besok ke depan pengganti beliau, biar ada semacam perhatian yang lebih untuk urusan kesehatan di wilayah kita Bapak Ibu. Karena begini, kita kemarin memandang bahwa kalau di Pantura ini tidak segera didirikan rumah sakit milik daerah, maka rumah sakit swasta yang dengan polanya yang sedemikian rupa, mohon maaf kita sebut saja kemarin ada yang laporan ke kami ke Komisi D karena beberapa rumah sakit swasta yang hanya urusannya hanya materi saja Pak, ngapun tadi, dan itu berada di wilayah kita. Tapi kemudian di Komisi D belum bisa menindaklanjuti laporan itu karena kami dan si pelapor memang belum bisa diajak untuk klarifikasi secara langsung dengan pihak rumah sakit. Jadi ceritanya ada yang kemudian di sana beberapa hari di diagnosa A namanya ternyata 3 hari meninggal.
dan lain sebagainya. Kemudian keluarganya ngirim laporan ke salah satu anggota komisi D dan kemudian dibahas di komisi D. Kami tidak bisa secara langsung kemudian menegur atau lain sebagainya karena memang bukan miliknya pemerintah. Tapi kalau kemudian mau sama-sama diklarifikasi, maka kami siap. Ternyata pihak keluarga akhirnya tidak mau untuk dilanjutkan gitu, sehingga laporan ini kemudian ditutup dan tidak bisa diteruskan. Harapan kami nantinya memang ada rumah sakit meskipun tipe D yang berada di wilayah Kecamatan Paciran. Kita support dan kita doa bersama-sama, dan terima kasih Pak Yasin atas masukannya. Yang kedua, kami juga perlu sampaikan terkait dengan kesehatan di Kabupaten Lamongan. Kami kemarin Komisi D juga sidang ke Puskesmas Karangkembang, Bapak Ibu. Nah, ternyata di Puskesmas Karangkembang itu memang bagus dan memang itu spesial untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Nah, ini kemarin kemudian saya respon secara tepat, kami kemudian komunikasi dengan Pak Kades Sendang, namanya Sendang Agung. Kemudian juga respon cepat dari Puskesmas Paciran. Ada warga kami di Sendang, namanya itu yang kemudian mendapat perawatan di sana sudah sekitar 2 minggu, dan sekarang sepertinya sudah pulang ya, sepertinya sudah pulang, dan alhamdulillah kondisinya juga di sana perawatannya baik karena ada ruangan khusus Pak. Jadi kalau memang dia sukanya ngamuk-ngamuk, itu ada ruangan itu kotak begitu, tapi kanan kirinya bukan tembok, kanan kirinya ini kayak spon gitu. Jadi kalau jenengan stres nabrak nih kepala itu bukan malah bencur, tapi malah turu gitu. Jadi kelantung tembok ini empuk. Nah, itu di sana sudah didesain seperti itu. Kemudian ada perawatan khusus di Puskesmas Karangkembang. Yang itu Pak, oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan akan dinaikkan menjadi rumah sakit daerah tipe D. Nah, saya kemudian bayangkan kelas Puskesmas Karangkembang itu bisa naik menjadi rumah sakit kayak sini, meskipun itu tipe D dulu. Nah, kenapa kita tidak bisa? Dan ini besok ada beberapa anggaran Pemda yang kemudian masuk ke Puskesmas, dan kita kemarin sudah sidak. Insya Allah juga bangunannya akan ada perbaikan yang luar biasa karena ada gelontoran dari APBD yang lumayan besar untuk Puskesmas Paciran. Nah, ke depan kalau kemudian itu bisa, maka bisa kita naikkan menjadi rumah sakit meskipun itu tipe D. Saya kira itu, amin ya, amin. Yang paling terakhir, kami terima kasih kepada Bu Puji. Ceritanya kemarin DPRD ini awal Maret menggelar reses itu jaring aspirasi di semua DPR menggelar jaring aspirasi, dan aspirasi salah satu lokasi yang kami jadikan reses, saya jadikan reses adalah desanya Pak Barur di Sendang Dhuwur, yang alhamdulillah direspon dengan baik oleh Bu Puji, sehingga ini kami sampaikan terima kasih sekali. Respon cepat itu, dan semakin banyak orang menaruh perhatian ke Puskesmas, berarti merasa bahwa mereka juga merasa mempunyai Puskesmas itu dan merasa sayang gitu. Artinya kalau kemudian kami reses kemudian menerima masukan untuk perbaikan Puskesmas, berarti memang masyarakat kita masih menaruh kepercayaan kepada Puskesmas gitu. Sehingga kalau kemudian saya kemarin sengaja reses, khususnya saya pribadi, saya taruh di 3 desa saja, di Sumur Gayam, di Sendang Agung, dan di Sendang Dhuwur. Semua ada masukan tentang Puskesmas. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini bukan berarti untuk ngocei Puskesmas, bukan, tapi ini adalah bagaimana kemudian kita sama-sama sayang dan mencintai Puskesmas Paciran gitu. Sehingga alhamdulillah pelayanan juga semakin baik, responnya juga semakin baik. Bahkan waktu itu Bu Puji langsung kontak ke saya karena mungkin ada informasi dari bidan desa yang saat itu memang kita undang untuk datang di reses kami. Nah, kita berharap begitu Bapak Ibu, sehingga stakeholder yang ada, baik panjenengan selaku pemangku kekuasaan, pemegang kekuasaan Kades di desa masing-masing, sinkron dengan pemangku Puskesmas, dengan kami selaku anggota DPR bisa menjadi jembatan aspirasi Bapak Ibu dan masyarakat, sehingga ini kita sama-sama enak gitu. Sehingga ke depan ini semuanya semakin baik, sektor pendidikannya baik, sektor kesehatannya baik, dan sektor lain-lainnya baik. Dan Pak Yuli, saya ucapkan terima kasih, semoga ini
kerasan dan betah di Paciran ya. Setelah ini luar biasa, kemarin mohon maaf belum bisa hadir Pak hari Kamis di saat acara Islamic Paciran Islamic Center. Itu kalau berhasil mungkin nanti Pak Yuli bisa jadi bupati dalam tanda kutip bupati Paciran. Apalagi kemudian nanti Pak Yuli bisa mengusulkan usulan rumah sakit umum RSUD Paciran atau RSUD Pantura namanya. Kemudian sama-sama kemudian kita rasakan manfaatnya. Wah, itu bisa-bisa nggak pulang ke sekarang gitu ini. Nah, Kapolsek jadi Kapolres. Bahkan nggak ada niatan makar sedikit pun. Yang terakhir Bapak Ibu perlu kami sampaikan, baru saja kemarin Senin kemarin tanggal 16 DPRD melaksanakan rapat paripurna. Salah satu yang diparipurnakan adalah terkait dengan Perda tentang tata ruang Kecamatan Paciran 2020-2040. Nah, ini kita sebagai pemangku Kecamatan Paciran harus memahami tentang itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya, ceritanya begini. Pemerintah pusat ini menunjuk 57 daerah se-Indonesia, 57 daerah yang itu diperkirakan secara ekonomi, secara apapun ini bisa berkembang melampaui ibu kota kabupatennya. Nah, ditunjuklah 4 kecamatan di Kabupaten Lamongan, 1 kecamatan Babat, 2 kecamatan Lamongan, 3 kecamatan Blondong, 4 kecamatan Paciran. Nah, setelah dilakukan berbagai survei, berbagai masukan dan lain sebagainya, ternyata kesiapan yang paling siap ini dirasakan adalah di Kecamatan Paciran. Sehingga ada perda ini besok yang membahas tentang Paciran 20 tahun yang akan datang ini loh, modelnya seperti ini. Dan itu pemerintah pusat yang akan memandu. Makanya ini kita jangan kaget kemudian di Tegal-Tegal sekarang sudah banyak makelar-makelar tanah yang mau datang ke kita untuk membeli tanah itu. Nah, saya dari pagi itu, bapak saya dari Tegal, bapak saya karena tiap hari masih ke Malas, ke sawah, bapak saya ngomong ke saya, Cung, ini kok ada orang yang datang ini dengan bahasa Jawa, ini kok mau beli Tegal karena sudah ada sertifikatnya, katanya mau dibeli 2 miliar. Nah, itu bukan hanya di saya, itu kemungkinan orang-orang sendiri itu sudah punya pandangan dan sudah membuka apa yang akan dibahas itu. Nah, ini kesiapan kita harus benar-benar siap. Baik menjadi nanti Paciran menjadi kota industri, Paciran menjadi kota pariwisata dan sebagainya, dan ini nanti perkembangannya Bapak Ibu pasti akan melampaui dengan perkembangan ibu kota Kabupaten Lamongan yang ibu kota sekarang berada di Kecamatan Lamongan. Sehingga ini harus kita siapkan betul. Kalau kita tidak siap, kita nanti bisa menjadi rumput kedua. Jadi kalau menjadi rumput kedua, kalau dengan tahu rumput di Surabaya nih, itu orang-orang rumput sekarang sudah kita semua. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Camat yang sudah memimpin secara langsung diskusi pada siang hari ini. Juga terima kasih kami haturkan kepada tamu kehormatan Bapak Imam Fadli, anggota Dewan dari fraksi Partai Gerindra Dapil 4 Komisi D. Sedikit mungkin sambutan tadi dari beliau, namun banyak menambah wawasan untuk kita semua. Acara berikutnya doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Dr. Andes Haji Muhammad Yasin. Kepada beliau disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunsina biha min al-ahwali wal afat wa taghfir lana biha jami'al hajat wa tughfir biha min sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi awsal ghayat min syarri khairati fil hayati wa lana Rabbana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la taj'al walidina wa la tusallim alaina ma la yaqina Allahumma salli imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan nabila wa rizqan halalan wa rizqan tayyiban mubarakan wa amasulan maqbulan jazaa'an kabul wa badanan sadiqan wa aqlan zakiyah wa badanan sadiqan wa aqlan zakiyah wa badanan sadiqan wa aqlan zakiyah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Meniloka Karya Lintas Sektoral Operasi yang hari ini. Apabila kami dari Puskesmas Paciran maupun Puskesmas Telogok Sadang ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kita tutup acara ini bersama dengan bacaan hamdalah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.